Selamat datang di Kalosa Gadget. Jadi laptop di depan saya adalah Asus VivoBook E410MA. Jadi ini sebuah laptop yang cukup viral waktu itu di tahun 2020 dan ini kali ketiga kita sudah bahas. Yang pertama di tahun 2020. Waktu itu masih di harga 4 jutaan, lalu di awal tahun 2021 kita jelaskan mengenai tipe-tipe laptop E410MA yang cukup banyak di pasaran dan harganya berbeda-beda. Waktu itu sudah include OHS, beda seperti tahun 2020. Dan yang ini sekarang kita akan membahas versi yang menggunakan Intel Pentium Silver N5030. Sebelum kita lanjut, silakan dilihat B-roll-nya terlebih dahulu. Jadi untuk spesifikasinya, ini adalah E410MA yang menggunakan Intel Pentium Silver N5030 dengan jumlah core yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Intel Celeron 4020, yaitu 4 core 4 thread dengan base clock-nya di 2,0 hingga maksimal 3,1 untuk turbo boost-nya. Untuk fabrikasi juga masih sama di 14 nanometer dan TDP-nya di 6 watt, jadi masih sama, tidak banyak perubahan. Untuk memorinya, ini yang cukup menyenangkan di mana seri Celeron menggunakan memori 4GB, tapi yang ini sudah 8GB DDR4 dengan speed 2400, storage 512 dan ditenagai oleh IGP dari Intel UHD Graphics 605 dengan 18 execution unit. Jadi secara IGP tidak berubah jauh. Untuk harganya di market online itu dipasang di sekitaran harga 6,8 juta hingga maksimal di 7,2 juta. Tapi di beberapa market offline itu bisa dipasang hingga sekitar 7,3 hingga 7,4. Include garansi 2 tahun pastinya dan sudah termasuk Office Home Student 2019. Dan untuk adaptor yang kalian dapatkan juga masih sangat mungil sama seperti Intel Celeron di 33 watt. Untuk dimensi laptopnya sendiri juga masih mirip-mirip di 32,5 dikali 21,7 dan ketebalannya di 1,84 cm. Sehingga bobotnya pun tidak bisa dikatakan berat, jadi ini cukup ringan di 1,3 kg. Dan yang cukup menarik dari E410MA adalah desainnya. Menurut saya, ini merupakan desain laptop yang cukup keren, cukup premium untuk kelasan sebuah laptop entry level. Dan terdapat logo Asus yang memang terdapat logo simbol dari pecahan logo Asus. Ini cukup keren, jadi benar-benar out of the box. Asus buatnya good job banget sih memang, apalagi ditambah warna putih yang benar-benar clean dan mewah. Dan jujur saja walaupun ini kelasan laptop Asus entry level, finishingnya juga sangat-sangat rapi. Jadi ini salah satu, menurut saya salah satu laptop entry level yang bisa dikatakan sangat baik. Dan untuk masalah layarnya, kalian bisa tekan hingga 180 derajat seperti ini untuk kalian jadikan screen sharing dengan teman diskusi kalian. Serta untuk frame layarnya dia menggunakan 78% screen to body ratio dengan layar 14 in IPS level. Jadi ini layar yang cukup baik sebenarnya. Paling tidak dia tidak menggunakan tipe layar TN dan ini juga sudah Full HD serta dia menggunakan 45% NTSC atau setara dengan 62,8% sRGB. Memang cukup dimaklumi, bisa dikatakan secara kelas ini bukan laptop yang menengah atau mahal dan untuk tingkat kecerahannya pun cukup oke di 300 nit. Dan di bagian atas frame terdapat kamera dengan 0,3 megapiksel atau banyak orang menyebut VGA kamera. Secara kualitas ya bisa dikatakan cukup oke, tapi jika kita lihat dari harganya di ring harga retail 7 jutaan ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak tipe yang memang memiliki kamera lebih oke dibandingkan ini. Sekarang kita akan turun ke bagian palm press-nya. Untuk keyboardnya sendiri, jadi E410MA sendiri memiliki dua tipe keyboard yang menggunakan backlit dan non backlit, dan yang kita review kali ini yang menggunakan backlit keyboard, dimana yang backlit keyboard memiliki feel yang jauh lebih enak, lebih empuk dan jauh lebih silent juga dibandingkan dengan yang non backlit. Dan untuk pengaturan backlit-nya kalian dapat atur menggunakan tombol F7 dengan 3 level pengaturan pencahayaan. Dan yang cukup menyenangkan dari keyboard dari Asus ini adalah tombol home, page up, page down, dan N serta function key-nya ada di sebelah kanan dibuat satu baris. Jadi ini sangat memudahkan kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi. Dan yang paling premium dari fitur E410MA adalah number pad-nya. Di bagian bawah tengah terdapat number pad yang dapat kalian aktifkan di bagian pojok kanan atas. Kalian cukup menyentuhnya 1 detik dan ini bisa kalian jadikan kalkulator atau menghitung
untuk menggantikan number pad yang biasanya ada di 15,6 inch. Jadi ini fitur yang cukup mewah yang biasanya hanya ada di Asus ZenBook atau Asus belasan juta. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian portnya. Untuk portnya sendiri, semuanya hampir terpusat di bagian kiri. Di bagian kanan hanya menyisakan satu buah port USB Type-A 2.0 yang mungkin bisa kalian gunakan untuk mouse wireless. Dan di bagian kiri terdapat DC-in, satu buah HDMI, dan satu buah port lagi USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Terdapat satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama dan combo jack audio. Agak disayangkan, media readernya tidak disematkan di laptop ini. Kualitas audionya cukup oke karena dia sudah tersertifikasi oleh Sonic Master juga. Dan terdapat fitur dari software My Asus seperti biasa untuk mengatur masalah baterai, konektivitas, serta untuk layarnya. Dan tidak ketinggalan juga konektivitasnya, dia menggunakan Wi-Fi AC dibandingkan dengan Bluetooth 5.0. Sekarang kita akan tes performance dari laptop ini apakah berbeda jika dibandingkan dengan E410 yang versi Celeron. Yuk! Kita mulai dari SSD-nya terlebih dahulu. Kita mendapatkan speed di 1537 untuk read-nya dan 977 untuk write-nya. Jadi secara speed tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang versi Celeron. Untuk Adobe Premiere Pro 2020 video durasi 1 menit 4K cut-to-cut dan tanpa efek serta single layer, kita mendapatkan waktu di 4 menit 5 detik. Jadi masih cukup enak walaupun kalian tidak bisa memasukkan banyak efek di Adobe Premiere. Kalau untuk rendering 3D Blender ini pastinya nggak cocok karena pada saat CPU render kita mendapatkan waktu lebih dari 40 menit hanya untuk rendering BMW saja. Jadi jangan berharap bisa kalian pakai untuk 3D rendering. Dan lanjut ke pengujian sintetisnya. Di R15 kita mendapatkan skor di 256 CB, jadi peningkatannya kurang lebih sekitar 100 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan Intel Celeron. Jadi cukup oke. Dan R20 single core kita mendapatkan di 106 poin dan multicore-nya di 556 poin. Jadi secara performance CPU naik lumayan signifikan jika dibandingkan dengan Intel Celeron N4020. Untuk 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 191, bukan skor yang tinggi. Dan pastinya laptop ini tidak akan enak kalian pakai untuk bermain game, tapi nanti kita akan coba. Dan di Fire Strike di 502 poin dan suhu pada Fire Strike-nya berkisaran di sekitar 80 derajat Celcius. Bukan suhu yang tinggi karena memang ini prosesor, bukan untuk prosesor performance. Dan yang kalian penasaran atau simpang siur bang, bisa dipakai untuk main Valorant nggak, Point Blank atau Dota nggak? Ini dia pengujian kita. Oke, kita akan tes menggunakan game yang pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan kita buat rata kiri. Serta kita buat full render kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 18 hingga 22 frame per second. Coba kita turunkan tetap dengan rata kiri, tapi untuk render quality-nya kita buat 50%. Seperti ini 49%. Ya memang FPS-nya membaik, tapi tidak sangat signifikan. Jadi kita mendapatkan kurang lebih sekitar 25 frame per second hingga maksimal di sekitaran 32 hingga 33 frame per second. Kita tes game yang kedua menggunakan CSGO dengan setting resolusi yang sama, Full HD pastinya. Dan grafik kita buat rata kiri atau semua fiturnya kita matikan, kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 8 hingga 11 frame per second saja. Pastinya nggak terlalu enak. Dan kita akan coba game yang terakhir yaitu di Valorant, karena untuk game-game yang lain seperti GTA 5 atau Genshin Impact pastinya di laptop ini tidak akan mampu. Dan kita masuk ke game yang terakhir yaitu Valorant dengan grafik rata kiri atau low. Kita mendapatkan FPS kurang lebih sekitar 20-an hingga 35 frame per second. Dan resolusi yang kita pakai menggunakan Full HD. Jadi diomong nyaman banget juga enggak, tapi masih bisalah dimainkan. Jadi ini hardware dari Asus VivoBook E410MA yang bisa kalian switch hanya di bagian SSD-nya aja, tapi kalian harus lepas yang 512, pasang yang lebih gede 1 tera atau 2 tera. Sisanya tidak bisa di-upgrade sama sekali.
Dan salah satu nilai plus juga jika dibandingkan dengan laptop-laptop lain adalah daya tahan baterainya. Pada pengujian PC Mark 10 Modern Office kita mendapatkan waktu hampir 9 jam. Dan pada pengujian realnya laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 6,5 jam hingga 7 jam. Jadi cukup oke kalian bawa kemana-mana tanpa membawa charger. Bawa charger pun chargernya juga sangat kecil di 33 watt. Jadi nilai plus laptop ini yang pertama desain dia sangat keren untuk sebuah laptop entry level. Dan yang kedua, dia memiliki number pad yang tidak kalah penting dan juga dia memiliki backlit keyboard juga yang cukup oke dan color blocking di bagian enternya juga sangat keren. Dan yang tidak kalah penting adalah daya tahan baterainya. Jadi laptop ini juga sangat cocok untuk kalian para profesional yang membutuhkan sebuah laptop yang berbeda jika dibandingkan laptop-laptop yang lain dan cukup unik. Jadi kesimpulannya untuk desain kita berikan skor 8,5. Untuk fitur dengan layar IPS level, number pad kita berikan skor 8,5 dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 7. Oke, thank you banget sudah nonton pembahasan video kita di E410MA ini. Jangan lupa kalian yang kalau di Malang Raya kalian bisa main-main ke Kalosa karena banyak hal yang bisa kalian coba dan kita ada promo undian berhadiah. Kalian bisa tonton nanti iklannya di bagian belakang dan jangan lupa kalian klik like, share dan subscribe ke teman-teman kalian agar informasi kita bisa diketahui banyak orang dan berguna untuk banyak orang. Oke, sekian. Saya Rico. See you on the next video. Bye-bye. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.